Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariqul maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Azab bagi orang yang berbuat zolim. Apa zolim? Zolim itu adalah kejahatan. Kezoliman terbagi dua. Yang pertama zolim buat diri sendiri. Yang kedua kezoliman yang buat orang lain. Mana kezoliman yang buat diri sendiri? Misalnya kita berbuat syirik, berbuat dosa, berbuat aniaya, itu adalah menzolimi diri sendiri. Zolim orang lain, misalnya tidak menyampaikan amanat, kita ambil hak orang lain, menyia-nyiakan orang lain, menyakiti, melukai perasaan orang lain, itu semuanya adalah kezoliman yang kita lakukan kepada orang lain. Yang namanya orang berbuat zolim, berbuat aniaya, itu sangat tidak disukai oleh Allah. Wallahu la yuhibbud dzalimin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zolim. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul yang menyatakan bagaimana sih hukuman azab bagi orang-orang yang berbuat zolim. Sambil contoh, Rasul bersabda, nanti di yaumil akhir banyak orang yang bangkrut. Rasul nanya sama para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan orang yang dagangannya habis-habisan, orang yang rugi, orang yang gak punya uang, itulah orang bangkrut. Rasul menyatakan bukan. Orang yang bangkrut yaitu orang yang mati menghadap kepada Allah, bawa pahala puasa, pahala sholat, pahala haji, pahala umroh dan seterusnya. Tapi datang orang lain yang lapor, ya Allah, saya disakiti oleh dia, hak saya diambil, harta saya diambil, dia memukul saya, dia memaki-maki saya dan seterusnya. Mereka lah orang-orang yang bangkrut. Biar gampang begini deh. Misalnya ada orang yang ditakdirkan mati. Allah bilang sama malaikat, malaikat hitung amal ibadahnya, dihitung. Kata malaikat, ya Allah pahalanya banyak banget, ibadahnya rajin, nilainya sampai 96 misalnya. Allah bilang, hei malaikat, hitung hablum minanasnya, bagaimana hubungan dengan manusia yang lain. Hitung sama malaikat, ya Allah banyak orang sakit hati, 15, 26, 31, 11, 8, 9. Allah berfirman, bayar dengan pahalanya. Dibayar. Malaikat bilang, ya Allah pahalanya habis, masih banyak orang sakit hati dengan dia. Allah berfirman, ambil dosa yang sakit hati, teblogin, kembalikan kepada orang yang menyakiti orang. Itu orang bangkrut, orang yang zolim. Hati-hati loh. Jangan sampai kita sudah berbuat baik tapi kita zolim. Contoh, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya ini punya tetangga ibadahnya hebat, sholat malamnya, puasa sunat, Masya Allah luar biasa ibadahnya, tapi rajin ngomongin orang, rajin ngarumpi, ngumpat, mitnah, sehingga banyak orang lain sakit hati dengannya. Yang saya tanyakan, kalau dia mati tempatnya di mana? Rasul dengan tegas, tempatnya neraka jahanam. Ada yang suka ngerumpi? Ada. Ada yang suka ngomongin orang? Ada. Ngacung? No. Rasul dengan tegas mengatakan tempatnya neraka. Ada lagi yang nanya, ya Rasulullah, saya punya tetangga ibadahnya pas-pasan, cuman yang wajib-wajib doang, jarang mengerjakan ibadah sunat. Yang saya tanyakan, tapi dia tidak pernah menyakiti orang. Yang saya tanyakan, kalau dia meninggal dunia tempatnya di mana? Rasul pun dengan tegas mengatakan tempatnya surga. Mau masuk surga, masuk neraka? Surga. Jangan suka ngomongin
Diri kita aja belum tentu jadi orang benar. Hadis Nabi yang lain mengatakan, kalian tolonglah orang yang dihianati dan orang yang berkhianat. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau nolongin orang yang dihianati mah gampang. Tapi bagaimana menolong orang yang mengkhianati orang lain? Rasul menyatakan, cegah agar dia tidak berkhianat kepada orang lain, agar dia tidak berbuat zalim. Tuh, kalau ada orang berantem, berkelahi, redain anak kita dua-duanya. Karena dua-duanya zalim. Kayak macam orang yang berantem saling bunuh. Yang terbunuh dengan yang membunuh, dua-duanya masuk neraka. Kenapa? Keduluin. Ngerti? Keduluin. Dua-duanya ingin menghabisi musuhnya. Tuh, itu dua-duanya tempatnya neraka. Sambil contoh lagi yang lain. Hadis Nabi mengatakan, ini adalah dikatakan, yang namanya zolim ada 3 kelas. Yang pertama, zolim yang tidak diampuni. Yang kedua, zolim yang diampuni. Yang ketiga, zolim yang dibiarkan. Zolim yang tidak diampuni, orang syirik. Ibu dagang, alhamdulillah saya beli cincin merah ada 5, dagangan saya laku banget. Itu syirik. Lewat pohon asem. Tuh kan tadi lewat pohon asem gak pamit-pamit, jadi anaknya panas, meriang. Tuh. Itu syirik. Dosa yang tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Hati-hati, Anda suka syirik. Ada kupu-kupu, ada tani. Hati-hati, ada burung celepuk bunyi, ada yang mati. Mimpi gigi copot, mak saya mati. Hati-hati, itu adalah syirik. Kadang-kadang keseharian kita banyak yang begitu kebiasaan. Biasa yang salah, yang sesuai aturan agama, jangan sampai kita mengikutinya. 2. Dosa yang diampuni. Orang yang berbuat dosa buat dirinya, tapi dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, diampuni. Yang ketiga, zolim yang dibiarkan. Mana zolim yang dibiarkan? Dosa kita kepada orang lain. Kalau orang yang disakiti, yang dizolimi, belum memaafkan orang yang menzolimi, sampai mati orang tadi tetap berbuat dosa. Makanya dosa dengan orang lain lebih berat daripada dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah dengan banyak istighfar, minta ampun, bertaubat, diampuni oleh Allah. Kalau dosa dengan orang lain, kita harus bicara apa yang kita omongin. Kalau kita pernah ambil hak orang lain, kembalikan hak orang lain. Hati-hati orang yang zolim dengan orang lain, dosanya itu luar biasa besar. Masya Allah, Anda bayangkan. Kalau kita banyak ibadah tapi banyak berbuat dosa, menyakiti hati orang. Orang tadi sampai mati tidak akan mengampuni kita. Apalagi mereka tidak ikhlas dengan kedoliman kita. Mereka berdoa kepada Allah. Doa orang yang teraniaya melesat seperti api. Pernah ibu lihat petasan Janwe? Pernah? Begitu nyalain. Kalau orang yang dizolimi, dia tidak ikhlas hatinya. Sehingga dia mohon kepada Allah, saya tidak terima dia berbuat begitu kepada saya. Maka doa dia melesat ke hadapan Allah. Langsung diterima oleh Allah. Makanya orang yang berbuat zalim akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang tidak suka dengan kedolimannya berdoa kepada Allah, doa mereka langsung dikabul oleh Allah. Hati-hati, jangan Anda menjadi orang yang zalim.